Janganlah pernah kita ragu hadirin dan hadirat sekalian akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ragu, kita tidak beradab kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah akan berikan kepada jalan keluar dengan kesulitan dari kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Yaj'al lahu makhraja, pasti. Jangan pernah kita ragu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini janji Allah, dan Allah firmankan dalam Al-Quran. Kalau kita tidak percaya akan janji Allah, kita tidak beradab dan rugi besar pada diri kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi addaba habibahu sallallahu alaihi wasallam fa ahsana ta'dibah faja'alahu khairal wara sajiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin manba'il ilmi wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila qiyamis sa'ah, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah di madrasah ini. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka ini merupakan lanjutan hikmah yang ke-64 bagian kedua tentang adab murid terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap guru dan kawan-kawannya. Al-adabu ma'allah mubadaratum tisali awamirih wajtinabi nawahi wa adamul i'tirad alaihi wa ala khaliqatih. Bermula adab terhadap Allah itu bersegera menjunjung perintah Allah
dan bersegera menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tiada mengkritik, wa adamul i'tirad, tiada mengkritik dan menyangkal atas Allah Subhanahu wa taala, wa ala khaliqatih, dan atas makhluk, dan berbaik sangka kepada Allah, wa husnul dzan bih. Jadi itulah hadirin sekalian, di antara adab seorang murid kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka. Berbaik sangka itu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kepada kita kecuali kebaikan. Itulah baik sangka itu, husnul dzan itu. Bahwa Allah tidak menghendaki kepada kita kecuali kebaikan. Apapun yang Allah datangkan kepada kita, pasti Allah berkehendak baik kepada kita. Allah datangkan nikmat, maka sikap yang kita tunjukkan itu adalah bahwa Allah ingin kita menjadi orang yang bersyukur. Allah mendatangkan musibah kepada kita supaya kita menjadi orang yang bersabar. Itu husnuzan. Allah mendatangkan kepada kita maksiat sehingga kita melakukan maksiat. Sikap kita adalah Allah menghendaki kita untuk bertaubat kepadanya. Allah datangkan kepada kita ketaatan, taat kita kepada Allah. Sikap kita bahwa Allah menghendaki kita agar kita mengingat taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu adab. Apapun yang Allah datangkan kepada kita, pastilah bahwa kehendak Allah itu yang baik-baik untuk kita. Baik itu berupa nikmat, baik itu berupa bala, taat, ataupun berupa maksiat. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, terkadang begini dia, Allah sudah lama dia rindu mendengar rintihan, ya, mendengar rintihan kita, ingin rindu dengan taubat kita, karena kita sudah lama tidak berbuat dosa. Kalau tuan-tuan agak belum pernah berdosa, kalau di agak-agak berdosalah. Di agak-agak belum pernah berdosa, dosalah. Ya, itu ada hadisnya. Sudah lama tidak berbuat maksiat, maka dijatuhkan kita ke dalam maksiat sehingga kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan sebaik orang yang berdosa adalah yang bertaubat. Inilah maksud Allah terhadap perbuatan maksiat itu, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berulang sudah kita sampaikan, terkadang ketaatan itu membawa si hamba kepada neraka, justru kemaksiatan yang dibuatnya menggiring dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kita mesti ingat hadirin sekalian bahwa tanpa perlindungan Allah Subhanahu wa taala, kita akan terjatuh ke dalam maksiat. Ini namanya husnuzan billah. Jadi kita taat, jangan merasa kita boleh datang ke madrasah ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita berpandangan kita taat karena kita taat karena sehat dan kuatnya kita, nanti muncul ujub pada diri kita. Padahal ujub itu satu penyakit yang sangat berbahaya. Sekiranya kita ditimpa musibah, ini contoh, lalu kita berkata begini, karena banyaknya dosa yang telah kubuat,
Allah berikan aku musibah, jangan cakap macam gini. Ya. Karena banyak berbuat dosa, Allah timpakan musibah kepada aku. Yang benar itu adalah Allah uji aku dengan musibah, dengan ujian, supaya aku sabar. Itu yang betul. Ya, itu yang betul. Allah uji kita dengan satu ujian. Sebenarnya Allah menghendaki kita untuk bersabar atas ujian itu. Ya. Termasuk adab seseorang atau seorang murid kepada Allah itu wasiqatu biwa'di, percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Itu adab juga. Janganlah pernah kita ragu, hadirin dan hadirat sekalian, akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ragu, kita tidak beradab kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah akan berikan kepada jalan keluar dengan kesulitan, dari kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Yaj'al lahu makhraja, pasti. Jangan pernah kita ragu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini janji Allah, dan Allah firmankan dalam Al-Quran. Kalau kita tidak percaya akan janji Allah, kita tidak beradab dan rugi besar pada diri kita. Mestilah kita percaya. Asalkan kita takwa kepada Allah, hidup kita tidak akan susah. Nah, itu orang bersilam, asalkan mau aja sembahyang jemaah kenosah nih, tak akan susah dia. Nah, diingat-ingatlah, dibisik-bisikkan kepada bini, dibisik-bisikkan kepada laki. Nah, itu dia. Asalkan mau sembahyang berjemaah kenosah nih, tak akan susah hidupnya. Nah, ya, sembahyang jemaah aja. Ya. Usaha tetap, ya, usaha tetap. Bukan sembahyang pulang tidur. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, kepercayaan seperti ini mesti bulat pada diri kita. Jangan teragak-agak, sedikit pun tidak boleh ragu terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita bertanya dalam hati kita, kenapa aku susah? Kenapa sekarang ini aku susah? Jawabannya karena dulu aku tidak bertakwa. Susah jadinya sekarang. Hutang di mana-mana. Ya, disalahkan orang-orang sekelilingnya, padahal dia dulunya tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mengenai rezeki itu. Janji Allah pasti. Kalau Allah sudah berjanji, fa innallaha la yukhliful mi'ad. Inilah. Kalau kita nak mengadu, mengadulah pada Allah. Kalau kepada manusia, siapapun dia, sedekat apapun hubungan manusia itu pada kita, namanya manusia, kadang-kala ungkir janji dia. Tapi Allah la yukhliful mi'ad. Allah sekali-kali tidak akan mungkir janji-janjinya. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Sesuatu yang kamu nafkahkan tentu untuk kebaikan, Allah akan mengganti, ya, memberi pahala dan mengganti. Orang yang menafkahkan, yang sedekah, yang infak, yang zakat, tidak akan mengurangi hartanya. Itu akan bertambah harta itu. Karena setiap duit yang kita belanjakan, asalkan itu di jalan Allah, Allah pasti menggantinya.
Belum pernah kita mendengar lagi orang yang berwakaf itu bangkrut. Tak ada. Belum pernah kita mendengar cerita atau orang menceritakan kepada kita dia sudah berwakaf, habis wakaf dia bangkrut dia. Tak ada. Bertambah ada. Dan belum pernah terdengar cerita orang yang begitu pemurahnya jatuh bangkrut juga. Tak ada. Yang ada seorang sakhi itu orang yang pemurah, dermawan, bertambah hartanya. Oleh karena itu, mari kita bulatkan hati kita 100%, hadirin sekalian, tuan-tuan sekalian. Tidak ada keraguan, Allah pasti mengganti dari harta yang kita nafkahkan itu. Ini merupakan contoh-contoh adab batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma adab zahir ma'allah ka'alla yakshifal aurata walau fil khalwah wa alla yamudda rijlaihi ila al-qiblah. Adapun adab yang zahir terhadap Allah seperti bahwa dia tidak membuka aurat sekalipun di tempat yang tidak ada orang. Alhamdulillah, ini kita bukan berlebih-lebih hendak mengatakan bahwa indah hidup di rumah suluk itu. Di mana letak keindahan di rumah suluk? Sembahyang berjamaah di awal waktu, zikirnya alhamdulillah, ya, ismuz zat itu, zikirnya, wudu'nya kekal, dan selama di rumah suluk itu tidak pernah membuka aurat walau dalam kamar mandi. Itu dia, itu di rumah suluk. Kalau ada laporkan. Ya, piket ada. Insya Allah tak ada. Indah dalam rumah suluk itu. Bukan jawaban nak melobih-lobihkan, tidak. Ya, indah betul hidup rumah suluk itu. Itu adab zahir saja, zahirnya. Tidak melunjurkan kakinya ke arah kiblat. Itu dia. Sampai ke tahap itu dalam penjagaan adab kepada Allah Subhanahu wa taala, hendak menunjukkan kaki ke arah kiblat. Kenapa? Kiblat itu rumah yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidur dalam suluk pun diatur. Bantalnya pun ada khusus, kentangan, ya, sebelah kanan atau sebelah kiri kalau dia terlalu penat atau capek, letih. Nah, itu sebahagian adab zahirnya. Al-adabul batinah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay yakuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in wa ay yuhibba ahla baitihi wa ashabahu wa ay yafraha annahu min ummatihi. Adapun adab batin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tadi adab batin dan zahir kepada Allah, sekarang adab batin kepada Rasulullah. Yang pertama, bahwa adalah Rasulullah itu orang yang paling dia cintai. Ya. Melebihi mencintai anak, bini dan orang tuanya. Allah tentulah yang pertama. Manusia itu yang pertama, hadirin sekalian, adabnya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca tentang sejarah sahabat Rasulullah, kecintaan mereka itu melebihi diri mereka sendiri, cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacalah ketika contohnya Abu Bakar di Gua Hira, ya, atau di Gua Sur, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali, semuanya rela mereka itu mati demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan pernah seorang sahabat bernama Khubayb bin Adi. Ya, Khubayb bin Adi itu salah seorang sahabat Rasulullah. Salah satu bani di Mekah itu meminta kepada Rasulullah, utusan, guru,
Maka diutuslah Rasulullah 10 orang, di dalamnya termasuk Khubayb. Rupanya orang berkhianat. Ini setelah peperangan Badar, dendam kusumat menyelubungi mereka. Kekalahan Badar itu membuat mereka dendam sedendamnya kepada Rasulullah dan para sahabat. Dibuatlah siasat, minta aja kepada mereka 10 orang. Diutus oleh Rasulullah 10 orang. Tapi dalam perjalanan mereka dikhianati, dibunuh kecuali Khubayb, dibawa ke Mekah. Itu Khubayb itu diperjualbelikan. Apatah lagi mereka tahu Khubayb ini pernah membunuh seorang pemuka dari Bani Al-Haris. Maka dibelilah oleh anak si Haris tadi, disiksa. Setelah disiksa dengan penyiksaan yang sangat luar biasa, di luar peri kemanusiaan, tetap bertahan, tetap beriman kepada Rasulullah. Bahkan itu disalib, kemudian dipanah satu persatu ke arah Khubayb tadi. Maka datanglah seorang Quraisy kepadanya, maukah digantikan posisimu, atau engkau caci saja Rasulullah? Engkau caci saja Rasulullah, biar kuturunkan. Apa kata Khubayb? Tak ridha, mencaci Rasulullah saja tidak ridha. Jangankan mencaci, tertusuk satu duri pun aku tidak ridha. Biarlah aku menderita dengan keluargaku. Begitu sayangnya kepada Rasulullah. Itu Abu Sufyan pernah berkata, belum pernah kulihat mendengar ada sahabat-sahabat begitu cinta kepada gurunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu mesti dijadikan nomor satu, ya, mesti jadikan nomor satu. Tuan-tuan, hadirin hadirat, bacalah riwayat para sahabat itu. Jadi hadirin sekalian, bagaimana kita ini bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini mesti kita ini mempelajari tentang Rasulullah. Kalau kita hanya kenal Rasul, ini hanya kenal Rasul atau Nabiullah, ini tidak akan bisa membawa kepada kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya sekedar tahu saja, dia tidak akan bisa menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah. Oleh karena itu, mari kita perdalam tentang pribadi beliau, ya, pribadi Rasulullah. Kita pelajari tentang syafaat-syafaat beliau, tentang perjuangan kehidupan beliau. Semakin banyak kita membaca tentang perjuangan Rasulullah, maka semakin bertambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk membaca Maulid Nabi. Alhamdulillah di kampung kita ini banyaklah kelebihannya. Ya, tuan-tuan sekalian, mohon maaflah kalau saya mengatakan banyak kelebihannya. Di antaranya di Besilam ini dalam satu tahun ada 11 maulid. 11 maulid, 12 bulan tapi 11 maulid. Jadi 10 maulid itu namanya maulid kecil. Setiap tanggal 12 bulan Hijriah itu ada maulidnya. Ya. Itu tak amai datang tu dah. Tak apa kojong tu. Ya, tapi ada lah. Tapi yang 12 Rabiul Awal, ini penuh nih. Macam tuan duduk ni lah, penuh. Itu namanya maulid besar namanya. Jadi orang yang suka membaca maulid berzanji itu, faham atau tak faham dia. Orang yang datang mendengar maulid berzanji itu, faham atau tak faham dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu paham. Dia akan menambahkan kecintaan, bukan dia tidak ada fawaid faedahnya. Datang aja dia, donga, tersanda, tidur ya. Itu akan menambah kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia. Kenapa? Karena Maulid Barzanji, di dalam kitab Barzanji itu yang disebut oleh Abu Ja'far itu isinya sejarah Rasulullah. Mungkin kita sebahagian tidak paham. Jadi ketika pelagu melagukan itu membaca riwayat silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perjuangan dakwahnya.
Ada kitab yang lain lagi namanya Asy-Syama'il Muhammadiyah. Wah, ya ada juga. Mungkin belum pernah diajarkan kepada kita. Adalah kitab namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ya, itu tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi kitab As-Sirah An-Nabawiyah. Banyak kitab-kitab yang perlu dibaca untuk menambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab batin kepada Rasulullah, bahwa kita cinta kepada keluarga beliau dan sahabat. Nah, itu adab yang lain. Cinta kepada Rasulullah tapi tidak cinta kepada sahabat, ini tidak beradab kepada Rasulullah. Dan jangan kita mandai-mandai dengan dalil yang hebat, hafal dia dalil, menceritakan keluarga Rasulullah. Jangan menceritakan tentang Abu Thalib begini-begini, jangan. Salah adab itu. Menceritakan tentang ibunda ayah Rasulullah, jangan. Di mana berada sampai dia hafal dalil ini dalil itu, memperkuatkan dalilnya bahwa Rasulullah di sini atau orang tuanya. Jangan nanti salah adab kita. Kalau ada orang mengajak kita berdebat tentang keluarga Rasulullah, tentang pakciknya Abu Thalib, tentang ibundanya Aminah dan ayah Abdullah, jangan. Kita orang yang beradab. Terkadang banyak orang berilmu tapi tak beradab. Jadi kalau kita cinta kepada Rasulullah, tidak cinta kepada sahabat saja, kita tak beradab. Apalagi tidak cinta kepada ibunda Rasulullah dan pakciknya, padahal mereka itu orang yang disayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah adab yang lain kepada Rasulullah adalah bahwa dia gembira menjadi umatnya. Gembiralah kita, ya, gembira menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma fi dhahir ay yaqtadi bi hadihi wa ay yukthira as-salata alaihi. Adapun adab secara batin, secara zahir, mengikuti petunjuk beliau, ya, mengikut petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berbanyak selawat kepada beliau. Ya, marilah kita banyak belajar selawat, ya. Orang Yaman sana, di Tarim sana, tuan-tuan sekalian, di Tarim sana, orang ini belajar selawat bukan 1000 2000. Kita pikir kita dah hanggar 5000 ni dah. Ya, belum lagi banyak. Di Tarim sana beribu-ribu orang baca selawat. Ya, di Tarim, di Hadraul Maut sana, biasa orang tu, budak-budak lagi. Ditanya berapa baca selawat? 15.000. Wah, ya, kita baru 2000 dah kobeh dah. Al-adab ma'a syaikhihi fil batin. Nah, ya, ini ayuhas salikun, ya. Adapun adab-adab beserta gurunya secara batin. Maksud guru di sini seseorang yang membimbing murid untuk menjalani satu jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah, ya, itu namanya guru. Dan guru ini syarat mutlak. Jangan tidak berguru, karena man la lahu syekh fasyaitan syaikhuh. Barang siapa yang tidak ada guru, syaitan itulah gurunya. Ya. Orang yang ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah berguru, jangan tidak berguru. Mesti berguru. Terkadang ada orang mengatakan, aku tidak perlu berguru, cukup selawat yang menjadi guruku. Biarlah selawat yang mengajariku. Ku baca selawat dan selawat menjadi guruku. Yang mengajarkan selawat itu siapa? Berapa jumlah selawatnya? Waktunya kapan dibaca selawat itu? Kan berguru juga. Oleh karena itu mesti ada guru. Kalau tidak ada guru, fasyaitan, maka syaitan itu gurunya. Terkadang hadirin dan hadirat sekalian, orang menuju istana
Dia berhenti di hadapan istana. Dia melihat pemandangan yang begitu indahnya di sekeliling istana itu. Diceritakannya bahwa istana itu memang indah, memanglah indah. Tapi yang menceritakan bahwa keindahan yang luar biasa itu depan istana, belakang istana, samping kanan kirinya, dia tidak pernah masuk ke dalam istana itu. Kita ingin masuk situ, dan itu perlu bimbingan. Kalau tidak dibimbing, fasyaitan syekhu, syaitan itu adalah gurunya. Al-adabu ma'a syekhi, adab beserta syekhnya, gurunya. Yang pertama, i'tiqadun annahu 'alal haqqi, keyakinan dalam hati seorang murid bahwa guru itu adalah di jalan yang benar. Artinya ajaran guru itu ajarannya benar. Nah, itu mesti dia. Kalau ragu, jangan berguru. Ya, kalau ragu jangan berguru. Itu kan pernah cerita Abu Yazid Al-Bustami. Didengarnya seorang guru, maka dia mendatangi guru itu. Sebelum guru itu datang, didatangi tempat yang akan didatangi oleh guru itu. Dia ingin mendengar bahwa cerita yang berkembang di kampung itu, bahwa guru itu guru yang baik. Ya. Tapi sebelumnya itu, sebelum mereka muhadarah dimulai itu, dia melihat guru tadi meludah di dinding. Dilihatnya guru tadi meludah di dinding, tak jadi berguru. Kata beliau, bagaimana seorang hamba itu bisa menjaga rahasia Allah kalau tidak bisa menjaga syariat? Nah, begitu. Oleh karena itu, dalam tarikat ini landasannya mesti jelas. Kalau konsep Imam Ghazali, dia ada syariat, ada tarikat, hakikat dan ma'rifat. Jangan kita tiba-tiba belajar ma'rifat, belajar tentang kaji diri, landasan ilmu kita Anda, hati-hati. Kuatkan dulu syariat itu. Dengan syariat kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, membedakan yang hitam, yang putih, yang hak dan batil. Dengan apa? Dengan ilmu. Ilmu itu penting. Oleh karena itu Syekh Abdul Brokan umur 20 tahun sudah faqih, belajar dengan Tuan Syekh Muhammad Yunus di Malaka, yang pada akhirnya di Tuangku di Tanjung Pura, di bawah kerajaan negeri Langkat. Di Mekah belajar fikih beliau, bukan belajar tarekat saja, belajar tarekat khusus dengan Syekh Sulaiman Zuhdi. Beliau belajar dengan Syekh Zaini Dahlan, ini mufti mazhab Syafi'i. Belajar dengan Syekh Muhammad Yunus Batubara, belajar dengan Abdul Qadir Al-Fatani dari Thailand, belajar fikih. Dia Ruknuddin Rawa belajar dengan beliau. Dan sebelumnya pada umur 20 tahun beliau ini sudah dikenali, digelar dengan Al-Faqih. Jadi pergi ke Mekah memang sudah alim, turun ke tanah Jawi di Kubu memang sudah alim beliau, sudah diakui kealimannya dalam ilmu syariat. Jangan pernah kita tinggalkan ilmu syariat itu. Jangan tidak boleh rapuh dia, mesti kuat dia. Oleh karena itu, sebelum berguru kita perlu tahu. Nah, ini dengarkan elok-elok. Yang pertama, silsilah keturunan guru itu. Mesti tahu kita siapa guru kita. Jangankan guru, memilih bini pun mesti tahu. Nah, jangankan guru, bini mesti tahu dia anak siapa. Jamin ambil aja, dah kahwin. Mesti tahu. Yang pertama, silsilah keturunan guru itu. Kalau guru itu anak cucu orang yang soleh, itu namanya hasab. Nah ya, tuan-tuan sekalian, kalau si guru itu dari anak cucu orang yang soleh, itu namanya hasab. Ya, hasab namanya. Hasab itu dia anak orang soleh, datuknya soleh dan sebagainya. Itu hasab. Sementara nasab, ada hasab, ada nasab. Nasab itu ayahnya saja yang soleh, ayahnya saja soleh. Jadi kalau ayahnya saja soleh, nasab.
ayahnya soleh, atuknya soleh, dan terus soleh, itu namanya hasab. Nah, ya. Kalau nasab itu baik, tapi belum sampai ke tahap hasab. Jadi keturunan itu sangat mewarnai diri seorang. Itu yang pertama kalau mencari guru. Yang kedua, di mana guru itu dulu menuntut ilmu, perlu tahu dengan siapa, sehingga sampai sanad itu silsilahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu di zaman Rasulullah, orang-orang Mekah itu kalau ingin mengenal Rasulullah, bukan mereka langsung datang ke hadapan Rasul, tidak. Menginap dulu 1 minggu, ditanya sini, ditanya situ, di mana ada rumah sahabat, numpang 1 minggu itu. Dalam rumah itu bertanya mereka, tuan siapa? Sahabat, atau mana sahabat yang lain. Oleh karena itu, kalau kita ingin tahu siapa sebenarnya Rasulullah, baca aja sahabat itu, tahulah kita betapa hebatnya sang guru itu. Oleh karena itu, orang luar Mekah banyak memeluk agama Islam. Ketika dijumpai sahabat, luar biasa sahabat itu. Ditanya siapa guru? Rasulullah. Siapa guru? Rasulullah. Oleh karena itu, kita mesti tahu di mana guru itu menuntut ilmu. Sanadnya itu, silsilahnya itu mestilah jelas. Diteliti, ya, diteliti. Al-adabu fil batin. Yang kedua, adab fil batin, wa'tiqadun annahu ahlun lil irsyad wa tarbiyah. Meyakini guru bisa membimbing kita. Tidak setiap yang berilmu itu bisa membimbing. Ya. Tidak setiap orang yang keluaran fakultas tarbiyah itu bisa mengajar. Oh, tidak semua, ya. Jadi i'tiqadun annahu ahlun lil irsyad wa tarbiyah, meyakini bahwa guru bisa membimbing kita. Yang ketiga adalah wa adamul i'tirad alaih, tidak menyangkal atas guru itu, ya. Jangan kalau guru berbuat kenapa begitu, kenapa begini. Kalau sudah yakin jangan banyak bertanya. Ya, didebat lagi dia. Kalau dia sudah yakin satu kebenaran, tidaklah adamul i'tirad alaihi. Wa amma fi zahir, adapun secara zahir, dawamu huduri majlisihi wa taqdimun ala nafsihi wa alla yarfa' sawtahu fawqa sawtihi wa du'a lah wa hifdha hurmatih. Adapun adab secara zahir pada guru itu adalah selalu hadir ke majlisnya. Ya. Saya baca aja nih. Ya. Bukan menyuruh, ya. Kata kitab itu, dawamu huduri majlisih. Selalu hadir ke majlisnya. Kadang datang, kadang tidak. Ini hati-hati. Ya, kadang datang, kadang tidak. Nih, hati-hatilah nih. Namanya dawamu huduri majlisi, selalu hadir, kecuali ada uzur, itu lain ceritanya. Mengutamakan atas dirinya, diri seguru tadi. Wa alla yarfa sautahu fawqa sautih, tidak menyaringkan suaranya melebihi suara gurunya. Ya. Mendoakan gurunya. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau pernah berkata, selama 30 tahun aku mendoakan guruku Imam Syafi'i. Sudah 30 tahun. Wa hifdha hurmatih, menjaga kehormatan gurunya. Inilah beberapa bagian pokok adab murid kepada gurunya. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, ini seorang guru itu, kalau seandainya si murid tidak beradab dia, bukan urusan dia. Tenang aja dia.
Tapi kalau si murid tidak beradab, rugilah dia. Ya, kalau guru tak peduli lah. Jadi kenapa seorang murid ini diperintah untuk beradab kepada gurunya? Kita tengoklah sejarah lampau itu. Karena guru itu orang yang menghendaki si murid beruntung dunia dan akhirat. Bahkan kehendak guru ini melebihi kehendak kedua orang tua murid tadi. Ya dia. Mungkin orang tua tidak sampai ke tahap itu, tapi si guru inginkan muridnya selamat dunia dan selamat di akhirat. Oleh karena itu perlulah beradab kepada guru tadi, karena kehendaknya sangatlah baik, melebihi kedua orang tuanya tadi. Seorang guru tidak menghendaki kekayaan muridnya. Nah, itu ada di Hakikat Tarekat Naqsyabandiyah, dan buku asalnya itu Tanwirul Qulub oleh Amin Al-Kurdi. Ada sekian adab-adab itu, kan ada adab murid kepada guru, guru kepada murid, dan antara murid dan murid. Itu antaranya adab guru itu memang dia tidak menghendaki harta si murid. Nah, ya. Salahlah itu. Yang terakhir, al-adab ma'al ikhwan, adab sesama murid. Ya, husnudzan bihim, yaitu baik sangka terhadap mereka, ya. Wa idkhalus surur alaihim, menyenangkan satu dengan yang lainnya, mengembirakan. Yang ketiga, wan nushu lahum, bermaksud baik kepada mereka, nasihat antaranya. Wa afu zallatihim, memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, ya. Ini bagian adab batinnya, ya. Dan yang terakhir, fi zahir, satu saja adab fi zahirnya antara murid dan murid. Wa ayyahtamil adahum, menjernihkan suasana yang tidak nyaman di antara tuan-tuan, jernihkanlah, jangan diumbang dia, ya. Jernihkan, selesaikan. Mudah-mudahan hadirin sekalian, kita dapat menjaga adab kita kepada Allah, menjaga adab kita kepada Rasulullah, menjaga adab kita kepada guru-guru kita, dan menjaga adab kita sesama kita. Dan mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.